Udah Pak, sudah biar saya saja. Sabar. Sudah, saya bawa. Betul Pak. Pak, sudah saya aja. Belum. Doa makan Pak. Aku tak numpang ke belakang. Ya, wis langsung atas mulai wis. Oke. Salam, selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Terima kasih untuk Pak Wijaya serta bapak-bapak. Saya habis ini mohon bisa kenalan lebih dalam lagi karena puji Tuhan bisa hadir pada malam hari ini. Saya mohon izin kepada Pak Andre, Pak Edi sebagai officer. Bila mana nanti ada kekurangan saya dengan Pak Wijaya, mohon dikoreksi. Ini saya buka dalam doa dulu Pak ya. Mohon izin saya buka doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji sembah melalui Putramu Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Betapa pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Kau lindungi, Kau berkati, Kau sertai kami di tengah aktivitas kami di pagi hari ini sampai sore dan malam hari ini ya Bapa. Engkau bangunkan kami, Kau berikan kami nafas kesehatan ya Bapa. Kau berikan kami nafas kehidupan, kesehatan matahari pagi, serta begitu banyak aktivitas yang boleh Engkau izinkan untuk kami kerjakan. Kami percaya dan yakin semua tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Kami juga ingin berdoa secara khusus pada malam hari ini Tuhan, biar kiranya Roh-Mu, kuasa-Mu yang memberkati Tuhan acara fellowship kami pada malam hari ini mulai awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dan kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkanlah segala sesuatu yang jahat Bapa, jauhkanlah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan dan kami menjadi semakin rendah Bapa. Berkatilah pikiran, perbuatan, serta perkataan kami ya Bapa, agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran para officer-officer, terima kasih juga untuk kehadiran para member serta partisipan. Kami mengucap syukur dan terima kasih dan kami percaya Tuhan ada maksud-Mu di balik semua ini Bapa, karena Engkau merencanakan segala sesuatu yang indah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya mohon izin, saya bacakan visi misi FGB MFI ya Pak Andre Pak. Iya. Jadi saya bacakan FGB MFI ini adalah Full Gospel Man Business Fellowship Indonesia. Jadi di sini visinya adalah, saya bacakan secara singkat saja. Visi dari kami adalah pertama, Tuhan menemukan apa yang diperlihatkannya, Tuhan menggerakkan hati, terus Tuhan juga menjangkau jiwa-jiwa yang terbelenggu. Jadi saya bacakan secara singkat saja, karena ini tidak ada pengertian yang baku. Visi misi kami adalah menjangkau jiwa-jiwa yang terbelenggu. Bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang terbelenggu? Kita terbebas dulu dari belenggu-belenggu dosa. Intinya seperti itu. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang pada bapak-bapak. Untuk selanjutnya kita nyanyikan sebuah lagu. Saya kirim ke Teksta Sukun, Sebab Dia Hidup. Tidak apa ya Pak?
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Terus dosaku kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia berhari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia berhari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Pak Wijaya. Saya ingin menambahkan tadi sedikit lupa. Tidak untuk dicontoh, saya memberikan contoh yang kurang baik karena saya terlambat 15 menit. Meskipun ada beberapa alasan yang sebetulnya itu juga menjadikan akhirnya kita berpikir Tuhan ini prioritas atau tidak sih. Nah itu yang membuat saya tadi berpikir, aduh saya kok terlambat. Seharian tadi agak kurang enak badan dan segala macam. Tapi seringkali iblis hal gelap ingin mengambil sukacita itu ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya ingin menambahkan lagi perihal misi IBMF ini adalah kita tidak ingin membentuk sebuah gereja. Kita sama sekali juga tidak ingin menarik jemaat-jemaat dari gereja. Kami tidak ingin membentuk sebuah, mungkin seperti itu ya Pak Edi ya, Pak Andre ya. Kita tidak ingin membuat sebuah gereja apa. Kalau masalah di luar, apa bedanya dengan yang di luar? Di sini kekuatan kita adalah kesaksian. Di sini kekuatan kita adalah kesaksian. Bagaimana orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan. Jadi kami interdenominasi gereja. Dari gereja mana-mana semua ada di sini. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya berikan waktu pada Pak Wijaya untuk sharing firman. Cuma ini mungkin nanti kita tambah lagi ya. Ini kita memperkenalan. Siap. Nah ini yang saya suka dari apa. Jadi kita saling silakan bapak-bapak, waktu dan tempat saya. Nah dulu. Perkenalan ya, nama saya Gunawan, ya masih tetangga ini Pak, dekat di sini. Puji Tuhan. Kasih. Sebagai satu lebih dari anak ya selalu saya ini dalam hidup sudah mengalami gelombang. Waktu gelombang sudah dilewati dan cerita panjang. Penting Yesus sudah menolong macam-macam. Ya kena sakit, temper sini, kena rumah rubuh, ya tahu ya dicuci dulu Pak, apa tahu itu
Selamat detik-detik ini ada orang baik tetangga kita. Amin. Memang kita kadang-kadang nanti tak boleh ini. Perkenalan untuk bang saksi. Tidak ada sini. Penting ada sini. Nanti kesaksian. Nanti kita sedikit. Nanti bagiannya. Nah, soalnya gini, kita ini ya tetangga itu jadi saudara kita sendiri dekat. Betul. Betul, memang. Betul, nomor satu tanggal. Jika ada gitu ya kok. Seperti ini ya. Penghenap ini di belakang rumah saya itu DWM. Bolak-balik jatuh. Sering. Nanti perlu kita ajak. Ya itu terus untung ada kita yang mau. Iya. Ya kok, kalau tadi ini kalau makan Indonesia, nurunnya apa gitu. Kita ini ternyata tidak mampu. Manusia itu harus hidup dalam komunitas yang saling mengasihi dan saling membutuhkan. Kita ini makhluk sosial secara sosiologi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kerja di mana? Pekerjaan. Pekerjaan ini mau terus jahit. Terus jahit. Punya anak, istri 1. Kerja di mana? Bekerja. Gereja di yang IBBT ya. Podai, namanya kebalen. Podai. Di Kebalen. Jadi ada grosiran frozen sebelahnya api. Grosiran frozen. Terus istrinya 1. Istri 1, anaknya 6. Anaknya 6. Tinggal berapa Om Naim? Yang meninggal 2. Tinggal 2. Laki 4, 5, yang perempuan 1. Yang 2 meninggal nomor 1 sama yang nomor 5 meninggal. Kena COVID itu. Kena COVID. Beca. Beca itu saya tetap di Saud Beca. SRCAT. Oke, Di situ. Pak Di. Nama? Rumah. Rumah Bundul. Bundul kan beda. Ada kesini diantar. Ini nanti khusus tak jemput. Soalnya jauh dewi. Sebenarnya ada lagi Pak Imam, tapi tak pikir mek 1 orang tak jemput. Soalnya Nanti kita atur itu Pak Wijaya. Ya, Kayaknya saya juga pasti. punya kebutuhan itu ya. Ya. Terus istri? Belum beristri. Masih single. Masih berjaga Tuhan percayakan itu Pak. Jangan tinggi. Tuhan percayakan itu. Pekerjaan? Serabutan. Ya. Ya, puji Tuhan. Kerjanya di mana? Kerja. BRC. Oh, Ibon. Oh, anu, bensin. Loh, bukan Ibon saja area. Araya. Oh, Ibon kok area. Dulu sempat jalan sama kita. Pertama di Daichi, terus pindah ke Langsep, Dragon King. Nah, sekarang balik nang rumah Dewi di area. Saya pikir BRC. Nakunomo, Cita. Kita yang dulu sering dibantu TV. Oh. Kita. Oh, itu ya. Oke, sekarang kalau Pak Nama, Wijaya semua Pak sudah Wijaya. tahu. Ya, sekarang loncat ke Pak Edi biar beliau mengenal. Nanti saya juga. Ayo. Ya. Nama. Edi Wibowo. Istri 1, anak 2. Wali situ wali ya. Wali situ wali. Kerjaan ya masih nyari kerjaan di diaspora itu mungkin. Nama saya Andre, istri 1, anak 2. Nanti Om. Pekerjaan saya German, bekerja di Depok. Rumah Om. Rumah Bagian. Pembagian. Kalau saya namanya Nyoman ya, Nyoman orang Bali. Agama saya Katolik kok, nyeleneh. Rumah saya di Puri sama Katolik, belakang Gadang. Istri 1, anak belum punya sampai sekarang. Oh, belum punya sama. Saya nasib sama Pak. Belum di Pak Edi. Iya. Nama saya Misti Andreas, rumah saya di Bandulan, anak 2, cucu 1, istri saya 1. Pekerjaan bantu rumah tangga. Bandung.
Beliau ada buka usaha Gereja kuliner. saya di diaspora, di sini di Satria, CPM. Nama saya Pras, Pak. Saya istri satu, anak saya agak bingung kalau sebut anak saya yang pertama dipanggil Tuhan usia 5 hari, terus ada anak kedua, sekarang saya lagi mengandung anak yang ketiga usia kandungan kurang lebih kalau saya tidak salah 7 bulan. Saya di sini sebagai presiden chapter di bawah oleh beliau Pak Edi serta Pak Andre. Beliau senior kami. Terus pekerjaan saya di alat kesehatan. Gereja saya sekarang ini ada 2. Karena kenapa saya bilang 2? Karena di jam 7:30 itu saya bekerja di GKI Bromo karena saya mengantarkan kedua orang tua saya. Gereja kedua saya di GPDI Lombardija ini. Karena istri saya dulunya dibaptis di sana. Istri saya dulunya dari seberang. Percaya Tuhan di 2014. Seperti itu Pak. Sebesar harapan saya mewakili bapak-bapak ini untuk bapak-bapak bisa bergabung bersama kami di FGBMNI untuk regenerasi dan memberikan spirit semangat motivasinya. Seperti itu. Baik, kita nanti kekuatan kami itu saya ingatkan lagi, kekuatan kami itu adalah di kesaksian Pak. Ya, kekuatan kita itu di kesaksian, bagaimana penyertaan, bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ini interdenominasi gereja, Pak Nyoman ini dari Katolik. Kami tidak mengenal ini dari Katolik, ABCD, bahkan dulu ada rekan kami yang dari seberang, dari Muslim. Saya dibawa oleh beliau, rupanya beliau sekarang malah yang keluar, saya malah tetap di sini. Itu semua rencana Tuhan. Yang terdepan bisa menjadi yang terbelakang, yang terbelakang bisa menjadi yang hilang. Bisa menjadi juga yang terdepan. Ya, saya banyak mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Ini nanti kita sharing karena kita dalam jumlah banyak. Saya mohon izin nanti kita timer. Saya berusaha untuk kita on time. Bila mana waktunya masih banyak, kita akan kesaksian karena beliau ini kesaksiannya luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Waktu dan tempat saya berikan pada Pak Wijaya. Ya. Sekarang 19.14 ya Pak Wijaya. Oke, sebelum kita firman kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Khusus pada hari ini Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan. Melakukan sharing-sharing Tuhan dalam meeting chapter, suku dan kadang Tuhan. Terus Kau berikan hikmat, Kau terus berikan suatu pertumbuhan, kedewasaan di dalam iman pribadi, lepas pribadi. Tuhan pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan pakai setiap hati pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menangkap kebenaran firman. Mari kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, seperti tema kemarin, ya saya di timing aja biar nanti kalau berkas langsung di stop. Memang kita harus disiplinnya karena tadi dijelaskan bahwa kita itu banyak di kesaksian. Jadi kesaksian itu bisa menumbuhkan iman. Itu kesaksian juga termasuk penginjilan. Sama, kadang orang merasa penginjil itu harus pendeta, teologi dan macam-macam. Enggak, lewat kesaksian itu kita sudah menginjil. Nah, saya sangat setuju kalau FGBME banyak sekali kesaksian. Dari awal saya ikut karena saya tertarik dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, terutama rekan-rekan dekat kita. Jadi saya punya tema jangan salah pintu dan jalan. Di Lukas 13 ayat 23 sampai 24 saya akan bacakan. Lukas 13:23-24 dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan sedikit sajakah orang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi banyak orang dunia sekarang ini bingung untuk masuk ke kerajaan surga melalui pintu-pintu atau jalan yang salah. Ya, terutama kita bukan menghakimi doktrin ataupun pengajaran lain, tapi saat ini saat kita jumpai sekarang pengajaran itu bahkan sampai kita ngomong sesat ya kita takut sekali. Terlebih lagi kalau kita lihat TikTok ajarannya seperti itu, kita bukan benci tentang bahasa roh, tentang apa kita nggak benci. Kita pun harus percaya bahwa ada Roh Kudus, bahwa ada mujizat lewat Roh Kudus ada, tapi saat ini seakan-akan dipermainkan.
dipermainkan dalam arti sampai-sampai kemarin pun sharing-sharing mengadakan suatu konferensi sangat besar ya, satu hamba Tuhan, sampai saya tercengang juga dengan habis dana itu 900 juta. 900 juta itu kurang 100 juta sudah saem. Yaitu perinciannya digamblangkan, ini bukan karena kita benci gereja atau kita mau menentang itu, enggak. Itu sudah digamblangkan semua, dan ternyata ujung-ujungnya di akhirnya ada satu hitungan yang sangat mengejutkan, yaitu di akhirnya ada suatu nilai nominal 2.300.000. Itu bentuk dari sponsor, bentuk dari waktu konferensi beberapa hari itu ada kolektoran, ada satu dana yang masuk untuk mendukung acara itu. Jadi ini seperti seakan-akan orang bilang kok seperti bisnis, nah seperti itu. Jadi sekarang ini banyak kita temui ajaran-ajaran yang sangat menyimpang, dan harapan kita semua pasti ingin masuk surga ya, pasti ya. Nah, tapi sekarang ini banyak jalan yang keliru. Nah, tetapi Tuhan Yesus juga memperingatkan semua orang bahwa jalan pintu yang menuju kebinasaan banyak juga orang yang memilih jalan pintu yang salah itu. Nah ini loh, ada jalan salah itu malah dipilih sama manusia. Jadi ini ada di Matius 7 ayat 13, saya akan bacakan. Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tanpa disadari kita masuk ke jalan yang salah. Jadi di sini saya nggak mau menjelaskan tentang jalan ke surga itu gimana caranya. Saya rasa di sini banyak senior terutama yang lebih tua, mungkin kerohaniannya lebih bertumbuh setiap hari, mungkin lebih ngerti tentang firman Tuhan. Saya tidak membahas tentang jalan menuju surga, tapi saya akan membahasnya malah balikannya atau lawannya. Kita menuliskan ciri-ciri pintu dan jalan yang menuntun pada kebinasaan, malah kebalikannya. Malah saya mengajarkan yang binasa kok malah diajarkan, karena saya yakin kebenaran pasti kita sudah tahu semua. Jalan menuju surga caranya gimana ya kita sudah tahu semua. Nah, yang pertama, yang fokusnya hal-hal dunia. Jadi fokusnya itu cuma hal-hal duniawi. Nah, itu sudah tidak mungkin kita dapat pintu surga. Di sini 1 Yohanes 4 ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Nah ini tanpa disadari, saat ini kekristenan sama, arahnya ke situ. Selalu dunia ya, seperti tadi, hanya konferensi aja modalnya 900 juta, dapatnya 2,3. Ini real, semua dikeluarkan. Tapi kita bukan menghakimi, kita bukan benci. Lebih lagi sekarang kita temui kenapa gereja-gereja sering berlomba. Bahkan 2 lantai kurang, bisa 10 lantai, 12 lantai ya. Bahkan sampai lebih miris lagi di mal-mal sekarang hampir ada. Nah, sekarang sudah mulai masuk di Malang, di setiap mall sudah ada gereja. Nah ini yang jadi problemanya ya, kita fokusnya masih pada hal dunia. Itu kita pasti tidak akan dapat jalannya ke surga. Terus yang kedua, yang tidak suka mengampuni. Nah ini bahkan ya saya bisa ngomong, bahkan orang-orang di dalam gereja, bahkan orang yang melakukan suatu pelayanan dalam gereja ini sulit untuk mengampuni. Mungkin ada setuju ya, kadang di dalam gereja katakan kita sendiri aja sudah sulit mengampuni. Bahkan saya selalu bilang, bahkan di YouTube setiap saya khotbah di desa-desa saya selalu ngomong, setiap kita kepingin mujizat, setuju ya Pak Nyoman ya, kepingin mujizat, Bu Andri, semua pasti kepingin mujizat. Tapi kita harus tahu dulu mujizat itu apa. Kepinginnya dapat mujizat, doa kadang sampai nangis, bahkan puasa, bahkan sampai terus berharap mujizat itu wah cepet-cepet nggak datang mau seperti itu ya. Padahal kita kadang walaupun orang Kristen lama loh ya, maaf ya, kadang kita nggak ngerti mujizat. Pertama, mujizat itu datangnya dari Tuhan, kita pasti tahu. Berarti jalan satu-satunya apa ya? Kita ingin dulu sama Tuhan karena Dia yang memberi, betul nggak? Terus yang kedua, mujizat datang kalau kita itu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, bahkan melakukan. Berarti dasarnya itu firman Tuhan dulu, baru kita dapatkan mujizat. Setuju ya? Jadi sudah intim sama pemberi mujizat, kita sudah melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nomor 3 ini yang kadang dilupakan, memberikan pengampunan kepada sesama. Ini kadang dilupakan. Karena kita berdoa sampai kadang mungkin ada satu pergumulan ya Pak Cuman ya, wah pergumulan ini berat, tapi kok gak ada mujizat ini kenapa?
padahal aku sudah intim, padahal aku sudah melakukan firman Tuhan, tetapi kita melupakan yang ketiga ini, tidak bakal ada mujizat. Ya kadang memang dipikir kok sepele ya, kok sudah intim dengan pemberi mujizat, sudah firman, kok nggak melakukan pengampunannya kok tidak dapat mujizat. Nah coba aja kita lalui, saya pun pernah merasakan. Karena mengampuni itu sangat-sangat sulit, betul ya. Kadang kita lihat orangnya aja waktu mengampuni, bahkan saya ini kepahitan bukan kepahitan dengan seorang gembala atau mungkin mentor atau mungkin rekan sesama pelayanan atau mungkin sesama kita, itu biasa. Padahal yang saya sampai akui sampai hari ini usia saya malah tidak bisa mengampuni itu sama pakai kehidupan saya melihat rekan-rekan saya dulu waktu tidak papai dituntun kerja, dia setuju enggak? Dari kecil dituntun kerja, jalan kerja sampai masuk rumah tangga itu orang tua itu masih jadi membayani, maksudnya masih nuntun, setuju enggak? Yang mungkin punya anak, mungkin yang pernah punya orang tua, punya Pak Pras ya pernah bikin suatu rumah tangga, pasti orang tua ini mendampingi. Yang saya rasakan waktu itu, tapi ini bukan curhat atau merasa wah kehidupanmu kok gini ya, umur 9 tahun saya nggak ada apa saya di situ saya ada proses. Kadang saya sampai ngomong waktu mengampuni sesama gak iso, dan dia iso merasa mengampuni kepahitan hidup ini gak iso. Nah, akhirnya kita dekat sama Tuhan, bergumul sama Tuhan, akhirnya lambat laun saya bisa mengampuni kehidupan saya, bersyukur atas kehidupan saya, karena di balik semua itu masih ada kehidupan yang mungkin lebih berat dari saya, masih banyak sekali. Jadi kita di sini juga diingatkan bahwa jalan menuju ke surga itu jangan lupa juga kita ini undang-undang mengampuni sama siapapun. Karena di firman Tuhan pun ngomong bahwa kita ini malah mengampuni orang yang jadi musuh kita, orang yang mempunyai kebaikan akan tidak punya jalan, itu percaya, tidak punya jalan untuk menuju ke surga. Itu pasti, karena satu kebaikan ini akan berbawa sampai kita ini mungkin meninggal, mungkin kita sampai akhir kita kalau tidak melepaskan itu jadi satu beban yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi yang nomor 2 ini ya tadi kita akan mendapatkan jalan surga kalau kita ini tidak mengampuni. Ini yang penting. Terus yang ketiga yang suka berzina rohani atau berhala. Yang suka berzina rohani atau berhala. Ini tadi aku lihat TikTok hari ini masih ada orang itu, padahal dia sudah Kristen, sudah ibadah, masih namanya Jamsi. Ya, ini agama Jamsi. Saya pun dulu pernah melakukan. Ya, mungkin Pak Andreas, mungkin ya pernah dulu dengar tentang Jamsi ya. Tapi saya juga pernah lakukan. Waktu itu sama tadi saya lihat di TikTok, tadi satu tabung ada lidinya diputar di dupannya ada 3 dupannya, terus kita batin kepingin kita ini apa Tuhan, terus apa kepingin apa ya, usaha saya bisa jalan atau jodoh atau apapun, baru pakai tapi sampai lidinya kuasa 1. Nah lidinya kuasa 1 itu ada nomornya. Nah ada nomornya, nanti ada suhu yang nanti untuk menjelaskan. Nah nanti pakai puisi Chinese gitu ya, seperti itu. Nah ini namanya kita masih berzina rohani atau berhala. Saat ini pun masih ada bahkan itu Kristen. Terus terus kawin dan lain-lain. Ya itu yang ketiga. Dan yang terakhir keempat ini yang kita nggak bisa masuk surga, kompromi dengan perbuatan dosa atau tidak mau bertobat. Terus ini selesai. Kalau kita nggak mau bertobat, kalau kita tidak mau melepaskan perbuatan dosa, sampai bahkan ya kata lansia, usia tua, masih banyak yang melakukan seperti itu, dan kita harus berhenti itu, dan kita akan mendapatkan jalan ke surga. Ayat terakhir Lukas 13 ayat 3, tidak berlaku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sudah selesai firman ini, kiranya memberkati, membuat kita semangat untuk mencari jalan Tuhan, mencari jalan menuju ke surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sharingnya dari mana? Saya terima kasih Pak Wijaya untuk sharing firman-firmannya. Selamat datang Pak Willy. Beliau ini tetangga dari Pak Nyoman, Puri Cempaka Putih. Beliau juga dari tadi Pak Nyoman disebut
dari Katolik, beliau juga sama, beliau juga senior kami di sini. Jadi mungkin Pak Willy bisa salam perkenalan. Monggo, makannya udah selesai. Sini Pak Willy. Pak Willy di sini lah. Sini aja Pak Belakang Willy. gak enak. Ayo. Bisa duduk bareng ya, Pak. Ini kan enak. Ya, sama izin sebentar. Siap. Setelah kita kesaksian, ya mungkin agak hari ini aja. Hari ini memang kita kuatnya di kesaksian, tapi khusus hari ini saya minta waktu untuk kita ini bahas tentang chapter sukun ke depannya gimana. Iya. Jadi terakhir tadi, tapi cuma saya minta tolong supaya cepat-cepat pada instan seperti itu. Tadi instan 10 ya, 10 gitu. Kalau ini katanya 5 menit ya. Ini 5 menit paling panjang. Saya kasih 5 menit. Nah, Kalau lambat juga Pak. 5 menit rata-rata apa? Bisa Nanti tidak. akan banyak. pemikirannya adalah nanti biar kita bisa nanti bila spare waktunya masih agak banyak, kita bisa ngobrol lebih panjang. Tapi ini bukan berarti menyusu-nyusu. Iya, khusus hari ini aja. Khusus hari ini saja. Untuk kita. Saya telat-telat nggak masalah. Wah, Jadi Kurang dari 5 menit tidak apa-apa. ya. Ya karena sekarang pas momen pertama. Pak Willy. Oh, perkenalan dulu Pak Willy. Pak Willy perkenalan dulu Pak Willy. Belum kan? Harus Oh, iya. jadi orang-orang baru. Nanti Saya, berikutnya ada nama lagi saya nanti. Benny Santoso, anak saya 3, Duda. Saya saat ini hidup dengan anak saya yang pertama. Saya yang kedua dan ketiga di kota semua. Rumah. Rumah saya Puri Cempaka Putih, Blok DA 32. Sekian perkenalan saya. Pekerjaan sudah Hari ini saya sudah retired kecil. Ya Ya, Pak Edi. Ya baik. Saya mulai dari Pak Edi. Kita nggak usah nunjuk ya. Usah. Siapa Nanti yang spontan kira-kira aja. ingin Jadi nanti memberikan kita sharing kesaksian? kita bikin satu Ya. aturan, tapi peraturan yang biar kita ini nyaman dan kita ini diberi kesempatan untuk bersaksi itu harus gitu. Nah, Bapak yang kalau hari ini mungkin Itu juga saja. apa-apa sebetulnya. Jadi yang sekarang Jadi tergerak muter. untuk saksi Ya. Saya gilir. Seperti dulu ya. Iya. Jadi mohon Apa? izin Pak Edi, Pak Andre, karena beliau ini kan officer ya. Saya anggap senior dan officer. Secara struktural beliau ini adalah di atas saya dengan Pak Wijaya. Jadi mohon izin dulu di sukun di gadang dulu kita isi dengan sharing kesaksian, kita batasi nanti begitu selesai karena memang semua ingin datang dengan menceritakan pergumulannya, ingin menceritakan betapa baiknya Tuhan, penyertaan Tuhan, apa ada masalah di rumah. Karena kalau kita bayar psikiater atau psikolog sangat mahal. Ya, karena 2 minggu yang lalu saya habis dari psikolog juga, gitu. Jadi saya tahu betul jam-jamnya berapa, di situ akan terbuka semuanya. Puji Tuhan di sini Tuhan sudah turun. Saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Saya percaya ini, jadi saya ingin memberikan kesempatan semua. Kebagian. Sebetulnya Pak, aturannya itu berputar. Tapi kan aturan ini tidak tertulis. Monggo Pak Edi bisa cerita mungkin tentang dari kesaksiannya. Pak Edi mungkin belum ada, Pak Andre, Pak Nyoman, monggo. Silakan Pak Edi. Siap, ya, siap. Tidak harus di tema ini ya Pak Edi, minta maaf tidak harus di tema ini. Mau di tema ini tambah lebih bagus. Ya. Tidak juga nggak apa-apa. Tema lebih bagus. Saat ini saya sedang mencari-cari pekerjaan ya. Jadi secara finansial belum begitu bagus. Tapi ya sulit juga ya. Mau kerja apa sementara modalnya juga nggak ada, itu yang sulit. Tapi saya percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu campur tangan dalam hidup saya. Amin. Beberapa waktu ini saya sering dapat kiriman ya, nggak tahu dari mana ya, lewat Shopee gitu ya. Awalnya saya nggak mau terima, soalnya kan merasa nggak pesen ya, disuruh bayar lagi. Ternyata sudah dibayar, sudah nggak usah apa, tinggal terima aja. Kejadian itu berlangsung hampir setiap hari, awalnya setiap hari malah. Mie ya, daging itu ayam,
mie bakso, Pokoknya beras, minyak. Iya, iya makanya. Yang ngasih siapa? Enggak tahu. Iya dari Shopee itu. Ya itu merupakan penghiburan tersendiri bagi saya. Awalnya bahkan saya sempat putus asa. Tuhan ini ono enggak sih? Bener saya. Ini kesaksian jujur saya. Saya pendoa tapi sampai seperti itu karena keadaan tidak berubah seperti itu dari hari-hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke bulan, sampai rasanya kering ya, air mata juga. Sebenarnya saya nggak apa sih, tapi kan saya punya keluarga, istri, anak, sampai beli beda aja nggak bisa. Jadi ya memang saksian ini jujur saya. Iya. Berarti besok masih ngirim kerja. Tapi ya itu tadi. Berapa minggu ini kemarin apa ya? Sosis. Kemarin dulunya nugget. Itu yang membuat saya kuat ya, bahwa Tuhan itu masih memelihara saya. Juga dengan itu yang membuat saya semangat itu ya itu di gereja juga yang membuat saya percaya gitu bahwa Tuhan itu sekalipun tak pernah membiarkan saya. Amin. Tak pernah meninggalkan. Jangan teman-teman yang ngirim. Amin. Tapi nggak mau coba. Jadi apapun keadaan saya mau tetap semangat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ojo ngarani Tuhan orang. Tidak apa-apa. Seorang anak tuh kadang-kadang harus seperti itu, Pak. Kamu mau ngelain bapak ya, apa aja gitu. Bapaknya ono apa enggak sih? Kan bapakku ini nggak tema aku rasanya. Kadang merasa begitu. Beliau belum selesai. Sudah. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Mari. Terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Andre. Saya menanggapi dari Pak ya. Jadi ya kita itu sebenarnya ya menjadi anak Tuhan itu sudah punya tiket. Beda dengan orang yang di luar, nggak ada tiket. Tapi tiket ini ya kita nggak serta-merta bisa langsung masuk. Selama hidup di dunia kita harus punya keintiman. Nah itu bisa gagal masuk kalau nggak ada keintiman. Nah proses keintiman itulah ada Roh Kudus toh. Nah keintiman itu harus ada yang dikerjakan, yaitu membaca dan merenungkan dan melakukan ketaatan. Nah Roh Kudus itu yang akan memimpin hikmat Tuhan. Nah perkara kita bisa lulus enggak, mengalami mujizat itu berasal dari ketaatan kita. Taat Roh Kudus yang tiap hari ini yang memberi hikmat. Kita masih kalau sudah intim pasti akan ada bimbingan Roh Kudus. Ada perasaan, rasa. Ini dari Kudus apa ini dari daging atau dari dunia. Nah, sampai di mana ketaatan kita? Nah, di saat itulah taat akan mengalami mujizat, akan mengalami janji Tuhan. Dan saya sudah mengalami sendiri. Dari saya yang hidup kedua, kesempatan hidup kedua, dari 0 sampai hari ini, saya Tuhan sediakan rumah, mobil, pekerjaan, dan makan tiap hari. Di saat saya nggak punya uang, dari mulai 20 tahun yang lalu sampai hari ini. Nah, itu bukan saya kerja luar biasa. Saya pun stroke, nggak bisa kerja. Tapi Tuhan kasih kerjaan yang bisa saya kerjakan. Orang yang butuhkan. Itu kalau nggak Tuhan, tidak bisa. Jadi kuncinya semua, itulah keintiman. Dan kita ketaatan sama Roh Kudus. Nah, saya bisa bicara tentang saat ini kita baru kehilangan teman di Full Gospel, namanya Nipe. Nipe ini teman saya mulai kecil, saking nakali gak karuan. Nah, pada saat saya bertobat, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya itu dulu nakalnya sekali. Saya tuh nggak terlalu nakal saya, minum ya minum, tapi nggak tiap hari mabuk.
Saya nyabu perempuan semua pesta pora. Tapi saya nggak tahu, baru saya tahu kalau saya itu berdosa nemen. Karena apa? Saya itu orang dirumuskan orang, puluhan bahkan hampir ratusan orang dulu. Nah, di saat itulah saya mengerti tentang Tuhan, saya bertobat, saya baru tahu kalau saya dosa nemen. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau balik cari jiwa untuk bayar dosa yang lalu. Saya keliling teman-teman. Pada saat pertama kali saya pelayanan, saya sudah kasih Tuhan Roh Kudus. Dre, omong-omong itu, wes kamu gak usah Tuhan yang bekerja untuk menobatkan. Hanya kamu nyampaikan. Saya beberapa orang sudah luput. Luput itu mereka meninggal. Gak percaya ngomong Roh Kudus. Dre, kamu kesana gak takut jagat. Setengah tahun, 1 tahun berangkat. Itu berapa orang? Nah, sama dengan Nipe. Nipe, teman saya ada Lili, itu dia lewat Lili ini dijanjikan, Dre, tobat non Nipe, hanya kamu kenalkan, bukan kerja kaya. Nah, baru kali ini saya bisa, dulu gak tenang teman meninggal, baru kali ini saya penuh sukacita. Nipe ini meninggal tuh, saya ada sukacita, saya nggak bisa sedih. Karena apa? Pada saat Nipe dipanggil Tuhan, di saat dia di puncak atas rohnya ibadah Tuhan, dan saya yakin dia pulang. Amin. Jadi saya nggak ada beban, saya bisa bersuka. Tuhan, terima kasih saya sudah mungkin pakai untuk mengantarkan mimpi. Nah, tapi yang di lalu-lalu, saya bisa bulan-bulanan itu sampai sedih, gak enak terus. Nah, ini masih ada berapa orang lagi yang Tuhan utus, dan Tuhan itu berbicara dengan tidak perlu. Bukan kamu kerjakan, hanya kamu bawa kenalkan. Nanti ada teman-teman full gospel yang bantu sampai dibawa seperti itu. Nah, itulah jalan yang sempit itu. Jadi kita itu semua sudah punya tiket, tapi buket ini bukan serta-merta masuk. Hari ini saya boleh intim, kelihatan teman-teman saya paling intim, saya kelihatan paling banyak mendapat mujizat. Tapi pada akhirnya belum tentu saya bisa masuk. Kalau pada akhir saya mau meninggal, saya kecewa dengan Tuhan, saya nggak ada keintiman, bubar semua. Jadi saya nggak akan lulus. Nah, si kita ini harus dipikirkan. Kita ini jangan auto senang dapat tiket, tapi kita menjaga keintiman sampai Tuhan panggil. Ini loh yang kita belum ada. Jangan saya dia terima Nipe, aku ngomong, kamu sudah lulus. Kamu sudah masuk kerajaan surga bersama Bapa. Tuhan memberkati. Baca WA gua tuh. Sampai seminggu. Nanti kita teruskan. Kita curhat-curhat. Sekarang kita ke Pak Nyoman. Baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Benar Pak Pras bahwa psikiater yang sebenarnya di grup ini. Amin. Saya bolak-balik teman-teman ke dokter psikiater, istri saya sampai jengkel ngantar saya. Suamimu jiwanya yang sakit malah. Kalau lihat badan saya ya agak semuanya diabetes. Teman-teman, saya mengalami benar Pak, merasa rindu kangen tuh di grup sini. Seperti sampai bilang, setiap kita ingin berkeluh kesah ya, unek-unek bisa dicurhatkan ya di sini ya. Karena saya nggak punya teman di tetangga, kan nggak mungkin kita obrol kejelekan kita. Jadi di sinilah kita bisa sembuh. Nah, terima kasih, saya punya wadah yang luar biasa. Dan menurut saya penjelasan kuantum ini luar biasa. Untuk kita bisa selamat itu menurut saya ya, kita percaya pada Yesus, mengimani Yesus, bukan agama yang menyelamatkan, bukan agama Katolik yang menyelamatkan, tapi Yesus itu yang menyelamatkan. Dan kita tidak cukup percaya, nggak serta-merta kita masuk surga, tapi perlu berjuang tadi. Nah, ini berjuang untuk kebaikan, mengampuni, kasihnya itu saya imani. Jangan-jangan yang saya dengar dari banyak teman saya Kristen,
mati langsung masuk surga. Itu saya sangat kecewa kalau kita punya iman seperti itu. Tapi perlu berjuang untuk masuk supaya tiket kita itu benar-benar berlaku. Yang saya saksikan malam ini sebagai anak-anak saya ya, teman-teman ya, mungkin jangan menilai sambatnya saya, tapi kenyataan setelah kakak saya sakit ya, kanker darah itu, kita keluarga sudah panik karena ini sakit orang kaya, kanker darah, sementara kita orang miskin. Singkat cerita, kakakku bisa sembuh kalau ada obat dari China gitu, obat herbal di luar BPJS. Keluarga sudah mulai panik, gimana cari duit? Dokter punya relasi, beli obatnya ini gitu. Dokter sendiri yang mengatakan harus obat herbal kanker darah. Nah di situ kita keluarga kompak ya, siapa punya berapa ya nyumbang untuk beli obatnya. Sekitar setahun dia sakit, biar cepat saya cerita meninggal. Kita doanya tidak hanya pagi siang sore, terus setiap saat berdoa merengek-rengek pada Tuhan biar Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Saya kira doa ini tidak minta berlebihan supaya kakak kita sembuh ya, karena dia nggak punya istri, sudah meninggal, anak 3, ekonominya pas-pasan. Keluarga panik, sepakat berdoa. Saya sendiri berdoa sama istri, sepakat. Yang jarang berdoa karena kepentingan seperti ini sudah kita melas-melas Tuhan supaya Allah yang marahi, Allah yang makasih menyembuhkan kakak. Sepertinya ada paksaan. Jam 6 saya doa, jam 12 siang, jam 6 sore, jam 10 malam doa bergandengan tangan sama istri kan. Biasanya jam 9 dah tidur, ini jam 10 doa. Minta supaya Tuhan cepat memulihkan. Ada sepertinya saya ingin memaksa Tuhan ya. Walaupun saya sendiri tahu bahwa doa itu ya harus berserah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya doakan terus Bapak ya, meninggal. Begitu meninggal kita putus asa, ngeri ya, kayak kecewa. Benar Mas Edi, apa ada Tuhan ini? Saya tidak minta berlebihan. Saya tidak minta mobil, nggak minta kaya, hanya minta semua aja. Nah, karena hubungan batin saya, hubungan emosi saya dengan kakak saya sangat dalam. Karena saya nggak punya orang tua, saya mulai kecil juga ditinggal oleh kedua orang tua. Nah, kakak saya itu yang mensupport hidup saya. Biar cepat saya cerita, kita kecewa, kita putus asa. Sampai sekitar 6 bulan, saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Masuk rumah sakit bolak-balik saya kena dokter psikiater, sampai dokternya bilang, Bu Nyoman, suamimu jiwanya yang sakit bukan tubuhnya. Dia punya masalah apa? Oh dokter, dia kakak ngomong aja nggak bisa tidur. Padahal dia kalau ngasih khotbah, ngasih ceramah untuk menghibur orang kematian tuh jagonya. Kalau tetangga saya mati, teman saya mati, saya ketawa-ketawa aja. Nah ketika kakak saya mati, saya tidak bisa menerima. Nah itu kelemahan iman saya. Tuhan gimana? Nah biar cepat saya cerita nih, 6 bulan saya teringat sampai kepala saya bentur-benturkan ke tembok. Kenapa nih? Saya tidak bisa menerima. Masih banyak. Akhirnya kita belajar taat ya. Terima kasih. Setelah 6 bulan, tahu-tahu kakak saya satunya meninggal lagi. Sakit 3 jam. Kakak saya beli made ini meninggal lagi. Jantung dirawat 3 jam meninggal. Tambah kecewa, tambah sakit hati saya. Nah nih, sudah punya kakak 2 di atas saya meninggal, atau meninggal lagi nih. Padahal saya berdoa untuk adik saya yang sakit jantung 95% sakit, harus dioperasi bypass. Saya doa terus untuk adikku biar sembuh. Ternyata kakak kandung lagi meninggal. Tambah panik saya. Saya konsultasi ke Romo, sudah kemana-mana sudah. Gimana caranya saya supaya tidak mikir ini? Gak gampang. Walaupun kita percaya dia masuk surga, tapi kalau kehilangan ini saya kayak nggak terima.
Nah itulah malam ini saya curhat ke sini, saya merasa plong kalau sudah ngobrol di sini itu loh. Rasa plong, walaupun solusinya di saya, bukan di bapak-bapak, tetap gitu. Karena teman-teman saat ini mungkin banyak jengkel dengan saya. Kalau kamu nggak mau berubah, siapa yang merubah dirimu, Banyoman? Saya tahu itu. Tapi kan, ya ini kenyataan iman saya. Saya tahu saya sendiri harus berubah, tapi ya faktanya saya terus merasa berdosa. Tuh kakak ini. Nah, kira-kira intinya seperti itu. Maaf ya. Terima kasih. Kapan-kapan saya Ya, sambung ya. lagi. Terima kasih. Mohon izin sebelumnya, tidak ada yang salah Pak Nyoman. Itu memang cara kita untuk kita mengekspresikan, tidak ada yang salah. Bagaimana Pak Edi, Pak Andre, Pak Martin, cuma mungkin karena kita harus belajar untuk kita on time, biar kita bisa punya kesempatan semua. Karena saya percaya semua datang sini mempunyai beban berguna diri yang ini. Monggo Pak Misdi. Sebelum Bapak menyampaikan, saya menanggapi mengenai pengampunan. Pengampunan memang sangat penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut-pengikut Tuhan. Kalau kita nggak ada pengampunan, apa artinya kita mirip kepada Tuhan? Karena semua itu berdasarkan dari pengampunan. Jadi bisa sukses, kita mampu, itu semua dari pengampunan. Tanpa ada pengampunan, saya mengalami tidak ada. Bahkan di firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 3, mungkin bisa dibacakan. Mazmur 3 ayat 3. 103 ayat 3. Saya bacakan Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Inilah, jadi ini yang menjadikan pedoman menurut saya. Jadi tadi itu temanya tuh baik sekali, itu mengenai pengampunan. Ya. Biarpun uang saya itu pernah dibawa lari orang 500 juta, tapi saya tetap mengampuni. Saya bekerja setengah mati dengan istri saya, tapi ujung-ujungnya ditipu oleh orang. Kalau saya tidak mengampuni, saya ketemu terus ke orangnya. Tapi saya sudah nggak bisa pikir ya memang itu kehendak iblis. Nah, ujung-ujungnya dalam kehidupan saya rasanya lebih nyaman. Ya, saya tidak pernah sakit-sakitan, saya pernah sakit sama Tuhan langsung disembuhkan. Saya cuma percaya bahwa saya di sini bukan saya sendirian. Memang saya dengan teman-teman saya, ya, dengan empat orang, tapi saya waktu itu sendirian saya. Teman saya di pastori, saya di gereja. Karena saya waktu itu datangnya pas agak telat, akhirnya saya menuju di gereja, teman saya di pastori. Waktu kejadian itu, waktu saya ceritakan ini ya, akhirnya saya lupa kalau saya itu sore itu belum makan. Ibu saya waktu sebelum saya keluar itu mengingatkan, kalau mau keluar makan dulu. Saya bilang, aku cuma sebentar kok Bu, yang temanku. Nah, ngomong nggak ingat kalau saya itu belum makan. Padahal di teman saya tadi saya disediakan makan. Untuk diajak makan bersama saya nggak mau. Udah, tapi itu sudah mendapat makan nanti nggak enak. Nah, akhirnya ngomong sampai malam nggak terasa. Nah, disitulah saya langsung ke gereja. Teman saya sudah tidur di pastori, saya di gereja Indo sendirian. Tengah malam jam 2, emak saya kambuh. Wah, sakit setengah mati. Saya mulet sampai meronta-ronta, nggak ada yang nolong. Nah, saya duduk, saya ngomong ke Tuhan, saya di sini bukan sendirian, tapi saya dengan Engkau. Tolong Tuhan sembuhkan penyakit saya. Begitu saya amin, penyakit saya hilang. Sampai sekarang nggak pernah kambuh. Sekalipun saya sehari puasa,
Kalau saya puasa itu enggak cuma sehari. Hari ini saya makan sore, setelah makan, minum, sudah nggak makan apa-apa lagi sampai besok. Pulang gereja, habis doa puasa, baru saya makan. Enggak apa-apa. Nah disinilah jadi kesimpulan dari pengampunan. Pengampunan itu sangat penting sekali bagi kita. Kita mengenal Tuhan tanpa ada pengampunan percuma. Bahkan segala sesuatu apapun yang kadang-kadang saya itu tidak terpikir. Biarpun saya itu membutuhkan uang untuk anak saya yang sakit. Waktu itu tidak ada uang sama sekali. Anak saya sakit, istri saya bilang, Pak, besok kita harus ke dokter. Ya nggak apa-apa, padahal saya nggak ada uang karena anak saya sakit. Akhirnya dibawa ke dokter, saya nggak punya uang. Waktu saya di kantor, saya kerja ikut orang di kantor, nggak ada uang aku gini. Saya kan megang uang kas kecil ya, jadi waktu terpaksa ini aku harus ngambil uang kas dalam hati saya, karena ini jam saya harus pulang mengantarkan uang untuk anak saya periksa. Ya, waktu saya masuk kantor buka laci, teman saya datang, pemborong dari sana, dari bimbing Piranda mampir, alasannya mau kencing, ya memang ke belakang sih. Maka setelah itu masuk kantor, dia bilang terima kasih, langsung dia kasihkan amplop. Sudah tak tolak, enggak cuma perlu ini. Yang menggerakkan ini loh siapa? Kalau bukan Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan, saya terima itu dengan tetesan air mata saya. Waktu akhirnya uang itu tak kasihkan istri saya untuk berobat itu berlebihan. Saya akhirnya sampai di sini, Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya nanti akan tutup, jadi saya lewati ke Pak Willy saja, nanti biar bapak-bapak ini. Jadi saya close ceremony. Oh. Masalah, kalau saya bilang soal masalah kematian, soal misteri. Tapi kalau kita mau dekat dengan orang itu, bahwa kematian itu yang jauh mengatakan saya sudah berdoa begini. Yang jauh berharap dia sembuh. Yang jauh tapi yang dekat berharap itu saja. Karena pastinya yang orang-orang yang dekat itu tahu kenapa dia bisa meninggal. Orang-orang dekat itu juga merasakan dia lebih baik seperti itu. Dan kita harus menyadari bahwa itu keputusan Tuhan. Nah kalau kita enggak, saat itu kita marah, kita enggak tahu. Nanti setelah itu baru dia menemukan ini loh. Jadi yang jelas kematian seseorang itu adalah sudah pilihan ditentukan Tuhan. Dan itu terbaik bagi orang-orang yang dekat dengan saya sendiri pun waktu saya meninggal pun saya merasa itu adalah yang terbaik. Lebih baik dia meninggal daripada dia hidup terus menderita. Kalau kita ngomong secara apa? Ngomong secara yang di dekat. Lu sing matiku kesel. Ya, yang merawat, yang mengantar aku kesel. Coba tanya. Yang sakit sama yang jaga itu coba siapa? Betul, menjaga. Sing jaga, yang jaga itu lu iso wanen. Nah, terus kalau gak wanen, ya loro kabeh. Mangan ceceran, kapan mangan ndak tahu, kapan aduse gak tahu. Terus yang dekat pun tahu.
Jadi adik saya pun meninggal seperti itu. Mungkin saya merasa betul, tapi saya merasa itu pilihan terbaik. Jadi, ya, apapun yang terjadi di dunia ini hanya satu yang kita lakukan, Bapak. Apa yang kamu kerjakan dengan baik? Kalau kamu percaya dengan Tuhan Yesus, kerjakan dengan baik dan benar. Amin. Amin. Terima kasih Pak Uli. Saya berikan kesempatan kepada Pak Adi, Pak Gunawan. Pak Gunawan. Oh iya. Karena belajar ya. Mohon izin nanti saya timer Pak ya. Iya, nggak banyak. Kalau hidup di Malaysia itu padanya nggak luput dari sakit dan lupa. Tapi itu dari caranya mulus. Saya nggak mau. Saya pernah coba ke tempat kendaraan rumah itu, tapi saya belajar melupakan. Sebab kalau nengok terus ke belakang, kita tidak berani untuk maju ke depan. Dan itu jadi saya untuk kesaksian dari itu saya melupakan yang lalu. Sebab itu trauma saya memang sulit memang. Kita harus belajar meninggalkan itu supaya bisa ke depan. Dan yang itu ada sedih. Mungkin ya, buat apa? Harus diingat itu sebab itu kan sejarah. Kita terus ke depan. Barangkali panjang. Oh iya, siap. Tapi enggak. Silakan Pak Oke. Pak Kote, karena namanya sama dengan almarhum kita. Dulu saya banyak digital, tapi saya ambil 3 saja. Sama saya tahun 2019 itu saya dibaptis ketiga. Saya baptis 4 kali. Cerita kali ya, saya percaya nih. Cerita kali akhirnya begitu dibaptis mengalami lumpuh. Dua bulan kali lumpuh, 3 minggu tidak salah. Terus saya ngomong, Tuhan buktikan kalau kamu memang bisa mujizat sekarang juga buang ke laut. Kok langsung dijawab, mau jalan langsung gitu. Aku jalan. Terus kedua saya opname 10 hari di RKZ, katanya dokter saya itu poli sudah sembuh. Sekarang kamu internis Pak ya? Ya internis. Ini ada 4 bintian nih harus diambil kanker katanya gitu. Saya tidak mau loh, sudah 30 kena lagi. Terus aku nggak mau hanya 2, terus dapat 2 bulan. Loh, malam hari loh ada bintang diambil langsung, diambil 4 langsung. Saya benar 4 diambil kok 4 jauh, ada usia langsung. Tuhan lagi jamakan disebutkan langsung gitu. Diambil 4 itu langsung gitu. Diambil masuk atau biayanya juga jadi mau diambil 4 saya tidak mau. Ini dokter kakek makan apa? Padahal saya ini tidak bisa minum obat. Sampai sekarang satu pun tidak bisa. Saya fisika. Jadi orang itu kok puji saya bisa langsung gitu. Biasanya kan lama. Terus yang keempat itu saya apa? Waktu jaga toko loh, apa itu makan nasi buk. Apa mau sedok kayak somosi, terus saya potong. Saya hanya mau Tuhan tambah 2 tahun, gitu kan saya nggak tahu. Hidup saya bawa potong becak masih ada sih. Begitu tahun 92, umur 92 belum tinggal 94 kok tepat gitu kan Tuhan dipanggil. Loh kok mujizat aneh. Tapi Tuhan ini baik. Sampai sekarang saya sering baca lagi sampai setebal itu sudah saya beres. Sekarang ulangi sampai 400 halaman lagi. Oh saya gitu aja sukses saya. Silakan Pak Adi ya Pak ya? Pak Adi. Saking banyaknya Pak ya, bawa cerita dari mana Pak ya? Begitu Adi. Begitu kan saya close seremoni, terus ini nanti kita sharing-sharing lagi. Ini sekarang jam 20 lewat 1 menit. Saya minta 5 menit saja. Saya juga harus tertib dengan diri saya sendiri. Perihal Pak Edisma, Pak Andri tadi, saya tadi ingin sharing banyak
beberapa minggu ini segala macam. Tiba-tiba Pak Edi semangat ngomong kayak gitu, saya ada kesusahan masalah biaya karena pekerjaan begini. Beberapa hari yang lalu sampai tadi sore permasalahan saya sama. Dengan Pak Andre tadi Konive begini-begini, saya juga mau cerita bagaimana saya merasa berdosa dengan Konive. Sampai hari H sebelum beliau dipanggil Tuhan. Dengan Pak Nyoman, dengan saudaranya, aduh saya minta supaya Tuhan begini-begini, supaya tidak. Dengan Pak Kristi juga. Saya jadi dengan Pak Willy tentang kesehatan, bagaimana kita menjaga orang yang kita sayangi. Tapi kalau itu sudah terbaik, karena mertua saya sendiri juga mengalami hal yang sama, meninggal di usia 50 dengan pergumulan keluarga karena bapak mertua saya KDRT. Malah yang meninggal lebih lama ini adalah mertua saya laki-laki yang notabene-nya tanda kutip punya will banyak, terkenal dengan will yang banyak. Sedangkan ibu mertua malah yang berusaha menahan semua hantaman-hantaman yang kalau kita lihat hanya ada di cerita Indosiar. Ya, yang pukulan, pematakan tangan itu ada segala macam. Jadi saya pada waktu awal pernikahan itu hanya kekerasan aja dalam rumah tangga saya karena istri saya kebawa hal seperti itu. 2 hari yang lalu saya ada pergumulan keuangan karena saya lagi mulai usaha di kesehatan. Saya tiba-tiba kayak semangat ngomong, aduh kalau sudah dicobai masalah uang betul sekali. Tapi rekan kerja saya ini suami istri 2 orang ini dua-duanya kena penyakit yang sebentar lagi dipanggil Tuhan. Karena saya bantu dia. Usianya di bawah saya 45-46, dia di bawah saya, punya anak 2 dalam masa pertumbuhan. Suaminya kena hemodialisa, tiba-tiba telepon saya, Mas Pras ini pas kena hemodialisa, kena gagal ginjal, kena batu empedu. Jadi suatu kontradiksi penyakit, karena saya juga di alat kesehatan, satunya harus minum banyak, satunya nggak boleh minum. Cuci darah di Lavalet, tembak batu di Lavalet. Lavalet nggak mampu, bawa ke Chevron, saya uruskan semuanya. Batunya besar, dimana dia harus cuci darah, karena dia seorang atlet. Istrinya pada saat kondisi kayak gitu kena CA, kanker. Habis kanker rahim, kanker ini. Cepet, di Lavalet juga kerja harus pakai ini. Waduh, di usia muda, wes. Pada waktu itu uang tuh menjadi sesuatu yang sangat tidak menjadi masalah. Meskipun bukan orang kaya, tapi pintar cari uang. Segala macam. Kemarin saya ngobrol sama dia ketika kami lagi buka usaha baru di Wagir, tempat dia ada rumah kami bangun untuk gudang alat kesehatan. Itu dia cerita, kalau orang sudah kena namanya beda tipis, sampai sekarang dia masih konsumsi obat untuk kanker. Dia masih dan minta ampun. Kalau di kemo itu kan karena bulan saya juga ngurusi masker radioterapi untuk radiologi. Jadi dihantam dengan sinar hitam semua di belakang dan segala macam, merontak semua segala macam. Di Pak Willy dan pernah mengalami sama Bunda Sofi. Sampai sekarang masih mengkonsumsi obat yang kalau habis konsumsi itu mual muntah nggak karu-karuan. Makan aja susah, makan susah Pak. Ini tadi kan enak sekali tahu sama ininya ya. Makan saja susah. Kalau sudah tidur, tolong jangan dibangunkan apa. Untuk tidur saja susah. Mulai ketika tadi Pak Edi semangat ngomong, wah saya masalah keuangan gini. Mas Pras, kalau masalah uang saja nggak ada masalah, tapi kalau sudah dicoba masalah kesehatan, mungkin Pak Andre bisa cerita lebih panjang Pak masalah kesehatan ya, karena beliau terkena penyakit yang langka, nggak karu-karuan. Itu sumber kekuatan untuk Pak Edi, semua mengalami hal yang sama. Bagaimana kita mengerjakan bagian-bagian kita dan Tuhan akan memberikan bagiannya. Dan Pak Andre, berapa hari sebelum Konive meninggal itu saya di WA oleh beliau, saya balas sih. Pas kesininya setiap kali saya membalas WA beliau balas. Setiap kali saya membalas, beliau balas. Jadi karena kita ini orang kerja di jalan pakai sepeda motor Pak, yang mengukur jalan, aduh di WA terusin. Maaf, tanda kutip kok mengganggu saja sih, gitu kan ya. Sampai hari hanya malam itu dia WA saya, WA-nya belum saya buka, sengaja nggak saya buka. Paginya ketika saya ibadah, ada senior saya di gereja yang atas, saya ketemu di kamar mandi, dia meninggal. Aduh, saya merasa kehilangan, merasa bersalah. Saya sendiri secara pribadi merasa, karena ada 2 orang yang seperti itu di chapter kita saat itu Pak Cornel. Beliau tiap pagi WA, saya dok, yo kamu habis WA kamu tidur, kita harus kerja.
kamu enak. Beliau WA saya jam 6 pagi, jam 4 sore beliau meninggal. Di situ mengingatkan saya. Puji Tuhan seperti Pak Andre tadi bilang, sudah diterima di surga. Kita mengejar karya keselamatan nih, orang karu-karuan Pak. Belum tentu selamat, dikasih iya. Tapi mempertahankan apa segala, Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak tanya kamu Kristen bagaimana seperti itu, enggak. Pak Adi dibunuh. Rumah saya di Utama. Pak Willy ngomong tentang masalah kematian dan segala macam. Kematian itu tidak mengenal umur. Satu red rumah saya itu dulunya orang-orang yang, maaf tanda kutip, punya pangkat. Ada Pak Nur Cahyo, mantan Pangdam, ada Manggacan, Panglima kapan. Dulunya gagah Pak. Dulunya gagah. Ada yang mati cepat. Jenderal bilang gua pensiun mati cepat ini segala macam. Dulunya gagah. Kan begitu dipanggil Tuhan selesai semua. Tapi sampai sekarang saya melihat ada yang umur 80, 90 tanpa pengawal, dia masih hidup atas pemeliharaan Tuhan. Berarti semua ini betul-betul Tuhan yang atur. Tuhan yang atur, Tuhan yang betul-betul bagaimana rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Terbaik sekali. Ketika kita melihat ketika saya menikah dengan istri saya 4 tahun belum diberi keturunan. Ketika diberi keturunan belum sempat kami gendong, Tuhan panggil kami sudah tidak berharap. Tapi Tuhan tahu porsi kita masing-masing, ke Pak Edi, ke Pak Andre, ke Pak Nyoman. Bagaimana Pak Nyoman sekarang melihat, seperti ini rupanya ketika kita mengalami. Saya puji Tuhan sekali pada malam hari ini saya sangat-sangat terinspirasi dari Konive. Saya tidak mengenal beliau, bahkan saya perkenalan dengan beliau pertama itu saya mangkel. Karena beliau kan ngomong aja tanpa mau dipenggal, ngomong saja. Tapi ketika saat terakhir beliau berhadapi dan terakhir saya teringat pada penutup. Saya teringat pada 3 orang yang bersama, 2 orang yang bersama Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Saya ingin seperti orang yang pada saat ini juga kamu besertaku di Firdaus. Tapi saya tidak tahu kapan itu waktunya. Saya ingin seperti dia. Hanya mengatakan kita ini layak mati. Kita ini layak dihukum ini. Beliau ini loh nggak layak. Jawaban Tuhan pada saat ini juga kau besertaku di Firdaus. Itu sebetulnya Pak tujuan kita. Apa sih yang pasti dalam hidup? Tidak ada. Yang hidup itu segala sesuatu itu tidak pasti, tapi yang pasti itu hanya satu Pak, kematian. Tidak ada yang pasti dalam hidup itu. Yang pasti cuma satu, kematian. Anak saya 5 hari mati. Ada yang usia 70, ada yang usia 80, ada yang usia 45 dan meninggal. Kemarin dalam 3-4 bulan kemarin teman saya sudah 4 orang meninggal. Kena DM, kena ini segala macam. Kalau kita jadi orang kaya sama kayak Steve Jobs mungkin ya. Saya tidak tahu nama panjangnya siapa Steve Jobs itu. Dia punya harta sekian banyak. Kalau dia bisa berikan, tolong, ini uang saya sekian puluh triliun, tolong gantikan saya di tempat tidur pasien. Atau tolong kasih saya nyawa setahun lagi, kamu saya kasih sekian puluh triliun. Saya yakin banyak yang bisa. Tapi kan tidak ada yang bisa membeli itu. Aku datang seperti malu diambil. Nah, sekarang itu sebagai mata Pak Andre mengerjakan karya keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Demikian seremoni dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ini kayaknya kita nggak usah lagu ya, kita kesaksiannya ini kayaknya kok cukupan. Pak Andre, Pak Edi, ada masukan ini kita sudah tutup dengan kesaksian. Mungkin ada yang mau menambahkan kesaksian atau saran dari Pak Edi. Sekarang jam 20:10. Mungkin ada yang mau menambahkan kesaksian atau mungkin kita membicarakan tentang chapter suku yang saya mohon saran dari Pak Andre, apakah sama Pak Edi apakah diperbolehkan kita ngobrol perihal ini chapter sesi ini Pak Edi. Oh iya, untuk diingatkan. Offering. Okay. Kita bawa satu lagu lah offering. Nggak apa-apa, amplop saya bawa. Saya sudah nggak apa-apa. Ini hanya kita Pak Wijaya bisa nanti kita masuk ke lagi ya.
Iya, di kamar itu di belakang sudah ada. Mentok. Mentok dulu kan. Kan sampai mentok. Mentok. Mentok nang mburi kono juga ngiri. Lagu kedua sekali. Oh, betapa baiknya engkau Tuhan ya Pak. Ya. Kalau sekali Yesus, tapi Yesus kayaknya kok sedih banget ya Pak. Pak ketuanya. Smart TV. Smart TV. Android. Levi. Oh. Betapa baiknya engkau Tuhan. Itu kembaran ya? Bukan nanti belajar Kembaran ya. Pak Ferdi. Pak. Apa ini? Bukan dong. Pak Jaya. Oh iya. Apa ini? Iya. Tanpa mulai kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, Pak Edi, ada saran. Pak Andre, mungkin kita setelah open ini ingin meskipun kadang. Oh, atas dulu. Oh, silakan Pak Wijaya. Kalau Pak, Dia langsung Pak dari dari ya. kita. Untuk satu perubahan ya dikit aja, dan pasti ujungnya itu untuk kebaikan. Ya, terutama nomor satu ya, kita ini memang bukan sosok taat atau sosok disiplin ya, tapi memang waktu ini memang kadang ada yang bisa respon dengan kemauan kita, tapi ada yang enggak gitu ya. Itu pasti ya. Ya. Nah, seperti hari ini tadi ya cukup baik tentang KML kita itu saya pun juga senang. Ya, saya biasanya ya maaf dikasih suruh misi firman Tuhan seperti ini saksi-saksinya. Kadang saya bisa sampai 1 jam. Ini tapi saya dicoba diuji dengan 10 menit suruh mendapatkan ini ya mau nggak mau ya ini namanya KML gitu. Ya, jadi nomor satu saya kerinduan saya ya waktu datang ini. Ya,
Jadi kalau memang sudah katakanlah menurut saya kalau menit 30 itu terlalu malam. Ini usulan aja kalau jam 6 katakanlah berarti waktunya kerja. Biasanya ya saya juga mengerti juga biasanya kalau yang ikut orang atau masih keadaan posisi kerja, saya rasa jam 5 itu sudah off. Jam 5 itu sudah off, kecuali yang lembur dan lain-lain. Oh berarti ada juga satu jam untuk persiapan diri, on time jam 6 gitu loh. Itu yang Karena rumahnya di situ, kerjanya di situ. nah, Yang rumahnya di situ kan. nah, Yang kerjanya iya. di situ rumahnya dibagi lah umum. Ya, Namanya lah ini omeng namanya repot. ya makanya itu kan Mulai kadang-kadang nanggung. kadang gini, memang kadang ya itu waktu itu kadang bisa kayak memenjara kita. Saya pun pernah rasakan. Tapi kalau masalah disiplin atau apa itu kayak susah gitu. Tapi kalau kita mau coba itu pasti bisa. Gitu. Ini hanya saran aja karena kalau jam 6 kita dulu ya seperti saat ini ya kepinginnya kita masih ada saksian, kepingin kita masih ngobrol gitu. Sebenarnya jam 9 pun ya nomor 1 ya kita biar ada waktu rest gitu. Kita nggak tahu kalau memang suka mulai ANKB nggak tahu saya gitu. Jadi kalau dari jam 6 sampai jam setengah 9 atau jam 9 itu sudah mumpuni waktunya seperti itu. Terutama itu untuk waktu. Jadi jangan sampai ya terlambat katakanlah 5-10 menit sih nggak ada masalah ya. Lagi kita mulai dengan makan itu jadi sambil nunggu gitu nggak ada masalah itu masalah. Terus yang kedua dari saya sih saya tertarik dulu FGBM ini waktu dari Pak Kornel kumpulnya itu bisa banyak orang. Nah saya tergerak untuk coba sih tak ajak sih rekan-rekan saya. Ini bukan jemaat, jadi saya anggap ini rekan-rekan saya aja, rekan-rekan dalam satu komunitas ya. Ini sebenarnya masih ada 3-4 orang lagi. Ya, tapi antara mau gabung atau enggak di FGBME ya serah mereka gitu. Dan pasti FGBME ini seperti ini, terutama menguatkan dalam kesaksian hidup, ya saling menguatkan, saling doakan, ya tidak ada salahnya kita gabung gitu. Terus yang kedua yang terpentingnya ini ya untuk perkembangannya chapter ini, ayo kita mulai itu kita ini coba cari jiwa, ngajak rekan-rekan yang mungkin tetangga atau apa itu perlu dan nanti kita ini bisa untuk jadi berkat itu utama biar kita semakin mengembang, makin lebih besar. Terus yang terakhir yaitu kita jangan monoton dengan acara-acara gini-gini aja. Dalam arti acara-acara gini ya, wis ada firman, memang dikuatkan dengan kesaksian selesai. Ya, saya ini ada usul aja, bukan mau memaksakan ya. Kalau sebulan sekali, katakanlah kita coba di satu tempat, mungkin kita mau pelayanan di mana, cukup kerja pelajaran chapter ini aja. Bukan ngajak gabungan, kalau ngajak gabungan mungkin nanti acara tersendiri ya Pak Andreas ya. Jadi chapter sukun ini, satu bulan mau ada satu pelayanan, ya kita sama-sama cari lah. Nanti saya juga berusaha untuk bantu untuk cari pelayanan di mana, gitu. Ya kan. Yang pasti biar tidak monoton seperti ini aja. Ini bikin rasa jenuh, kadang ya ada, betul. Nah, tapi kalau kita ada satu rasio, kadang di luar melayani itu ada satu gerakan yang lebih menyemangati. Yang terakhir sekali, terus kalau bisa memang FGBM memang dikuatkan dengan kesaksian, betul ya. Saya juga jarang kesaksian, tapi seharusnya wajib untuk kesaksian. Siapapun pasti mengalami kebaikan Tuhan itu pasti lah. Nah, tapi saran saya, jangan monoton. Jadi kesaksian yang sudah disaksikan diulang-ulang terus gitu loh Pak. Ya, setuju ya. Jadi terus kita dapatnya apa gitu loh. Betul enggak? Nanti ketemu maaf ini sama ketemu Pak Andreas, kesaksiannya Pak Aceh gini. Kapan gitu? Ada bertumbuhnya karena menurut saya kebaikan Tuhan Yesus itu terus kok. Setiap kita melihat motonya pasti ada kebaikan Tuhan Yesus ya. Tiap hari. Ya, tiap hari bahkannya. Ya, maksud saya seperti itu. Ya, nanti berikutnya nanti dipikirkan lagi ya. Terus nanti izin masalah flyer atau undangan itu Pak Pras kalau bisa ini masukkan aja. Kalau bisa katakanlah seminggu sebelum ada acara meeting chapter ini sudah keluar undangannya. Itu satu untuk persiapan, kedua ini biar kita ini jadi teringat gitu, terutama di dalam grup. Nah terus ini izin juga lagi karena banyaknya kesaksian gimana ini kan makin nanti tambah. Gimana kalau setiap meeting chapter sekali itu ditunjuk
katakanlah minggu ini kita sudah, hari ini kita sudah ya, terus nanti minggu berikutnya kita mau ketemu, nanti yang jadi saksi misalnya Pak Nyoman, Pak Misti sama Pak Weli gitu Mas. Ini lebih mumpuni nanti kesaksiannya. Jadi dia nanti aku waktu nih besok aku saksian tak siap noe. Coba sorry saya potong. Diulang Pak, saya sambil saya note untuk kesaksian tadi barusan. Nah, yang kesaksian itu maksud saya jangan Semua. selalu ya, Semua. apalagi maaf kadang spontan, kadang ditunjuk atau katakanlah bergilir. Itu di hati itu enggak murni. Ya. Gitu. Tapi kalau kita katakanlah minggu depan jadwal kesaksiannya nanti di-share di grup aja. Pak Willy, Pak Nyoman, Pak Edi semangat. Nah, 3 atau 4 lah. Menurut saya cukup tanpa ada batas waktu, tapi ya itu tadi. Tapi jauh-jauh dawa-dawa. Kayak gini 5 menit kan kayak susu-susu gitu ya. Nah, tapi kalau saya persiapkan untuk kesaksian minggu depan, aku nggak tahu ya. Nggak tahu ulang mana kesaksian ini, tapi aku ngalami ini ditoto gitu. Nah, itu jadi kesaksian yang luar biasa. Nggak ada batas, tapi ya jodoh-jodoh. Jadi ada maksimumnya gitu. Jodoh setengah jam. Nah, Kalau maksimumnya bisa, ada. Iya. tidak seharusnya semua. Nah, Itu kesaksiannya itu sesuai dengan tema. Nah, berarti sudah ada temanya. Iya. Itu malah enak. Jadi mengalami Sama-sama enggak tema itu mengalami apa? Ya, Gitu. sama-sama membangun. Jadi seperti itu sih masukan dari saya, supaya maksudnya chapter syukur ini bukan untuk jadi teladan chapter lainnya loh, enggak ya, semua chapter bagus gitu, lagi-lagi nanti akan gabungan. Itu saya sangat setuju. Cuma ya ini tadi di chapter syukur ini coba kita berbenah ini nanti dalam presiden jadwal nanti di Totono, nanti masalah flyer undangan, saya siap kok bikinkan, tetap Pak Pras yang share nanti bagian-bagiannya, yang saksi ini gitu. Nanti satu kata itu enak, tidak ada saling target gitu loh. Ayo siapa sih, ini ojo ngomong lama kayak kita tadi 5 menit loh, kayak tanda, ayo mari, gak enak gitu. Betul nggak? Betul nggak gitu. Yes, itu aja masukan dari saya, mungkin Saya masukan ya. Iya. Kemungkinan player tadi ya. flyer. Player itu ada fotonya kecil. Ya. Fotonya waktu ini loh. Ya. Nanti ada foto ini dimasukkan bisa. Iya. Jadi Saya sebenarnya kelihatan. sudah mempersiapkan Pak. Iya. Saya sudah cari logonya, saya dapat FGBnya sudah ada logonya. Nanti mungkin saya juga punya gambar waktu kita selfie atau waktu itu saya Nah, ambil. itu dimasukkan ya. Ya, itu buat undangan. Jadi Iya. sekali lagi bukan untuk pamer atau digital atau enggak. Nah, nanti buat penyemangat ya. Jadi Ini syukur ini. Wah, syukur ini. Terus kelihatan kalau ada kegiatan. Nah, betul seperti itu. Masalah tempat ya saya setuju, bergilir saya setuju. Ya, Tetap memang ditentukan, bergilir. kayak hari Supaya ini tahu. di tempat saya, nanti berikutnya mau di tempat mana. Terus di kesepakatan 1 bulan itu sekali atau Jadi 2 jauh-jauh kali. hari. Iya, Enggak betul. didadak. Iya, betul. Jadi tidak ada semua, jadi enak. Jadi terus nanti 1 bulan mintanya 2 kali atau sekali itu ya terserah gitu. Karena mungkin Pak Willy Itu tergantung tergantung pemimpinnya. Iya, tergantung Pak Pras. Jadi kalau Iya. sebenarnya kalau menurut saya meeting chapter ini minimal loh ya Pak. Kita ini dapat kabar gitu. Iya. Betul enggak? Aku kabari ya kan seperti itu. Yang terutama tadi itu cari jiwa baru. Iya. Cari jiwa. Saya usul sedikit itu Ya. mengenai ya. Banyak nggak apa-apa Pak Misdi? Kalau memang bisa sih nggak apa-apa kita bawa teman-teman baru. Tapi saya usul mari kita cari saudara kita yang dapat daftar itu supaya aktif. Nah, itu dulu. Jadi itu kita dulukan. Jadi itu kita Karena di dalam masukkan, kita itu baru kita memikirkan yang Gimana Pak Misdi? mengutamakan jemaat yang di grup. Oh iya. Jadi yang sudah untuk masuk. dia ini bisa hadir. Iya. Tidak harus setia, namanya setia. Ujang itu sudah semangat Pak Ujang. Iya, seperti itu. Yopi Ya Koan. namanya absen itu tidak bisa Tapi sudah saya dihindari. Kadang ada kendala apa itu tidak bisa dihindari. Yopi belum bisa itu. Kalau Ujang Tapi itu satu kerinduan saya, percaya saya, ya ini dari pengalaman saya, kalau kita tidak monoton seperti ini, kadang kita keluar, kita tahu mungkin bisa seperti ibadah pada, tidak harus dengan budget, ya kan, di tempat mana, atau mungkin pelayanan ini cari satu yayasan, atau cari di mana pelayanan, terus juga ya harus dilakukan kayak hari-hari malam hari ini, gitu, tempat, gitu. Silakan mungkin Wijaya, ada Pak Edi.
Kalau yang kegiatan di luar itu saya kira ya bagus sih, tapi terbentur waktunya. Ya. Nggak bisa Nggak bisa waktunya mengumpulkan kapan itu, semua. iya, apalagi siang ya, Kegiatan. siang apalagi kan sulit sekali gitu. Itu yang Enggak, maksud saya itu Biar beliau selesaikan dulu, nanti kita bergilir. Ini sudah saya catat semua. Nanti kalau ada kurangnya mau dimasukkan. Iya. Ada bisa Pak Wijaya. Oke, Pak ini monggo. enggak formatnya bukan seperti ini ya, bukan member meeting atau chapter meeting. Itu kegiatan kita sendiri, untuk sendiri ya, khususnya chapter syukur. Seperti Dokter Kasan kan sudah ada pelayanan sendiri, nggak melihat Barokah. ya melihat ya seperti itu ya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, tapi kan semua harus siap. Ya Pak, setuju sih. siap. Waktunya juga ya, firmannya yang tadi ya bagus, tapi kurang kesaksiannya. Harusnya firmannya terus kasih kesaksian dari pembicaraannya Ya, itu. fokusnya. Baik. Fokusnya. Tak catat, jadi kita masukkan. Terus kesaksian sesuai dengan Nah, yang nanti itu. Ya cukup bagus ya. Cuma undangannya ya kurang juga, mestinya dijapri. Saya tadi tak suatu Ya itu kalau Jadi itu share. enggak gini ya. Saya ada giliran. Saya beliau selesai dulu. Nanti Pak Andre. Saya meskipun lihat grup tapi harus Oke. undangan. Ya wis. Sip. lanjut. Mungkin Sudah, itu. sudah. Pak ini sampai Ya. sudah. Pak Andre. Cukup Oke, berkirim. cukup. Pak. Pak Nyoman. Oke, Pak Misdi. Oke. Monggo Pak Willy memberikan Oh, masukan. kalau ada member meeting ataupun acara apapun, jangan dianggap kita itu baca semua. Karena kalau kita mau baca, lah kok iki wis 99 dipecet dol liwat terakhir. Nah, ada baiknya dijawab. Japri. Karena gini, kita sendiri Orangnya juga dikit Pak soalnya. Bukan. Soalnya banyak yang repot. karena gini, yang japri itu ya siapa aja Bu. Oh, Tidak harus sesama rekan. ya sesama siapa aja, karena ya kita semua kan punya grup sendiri. Oh, gimana terus iki satu. Sing lu aja sing dhisik ngono lho. Guru pegawaian. Lah, Guru gaden. Nah, ya itu. Akhirnya ya gitu, kita nyoba mau scroll pelan-pelan terlalu lama, pas webs langsung buri dewe apa. Duit aja. Enggak jadi karo. Loh saya terus terang loh, saya dewe gak japri aku. Karo. Bukan karo lagi, lu yo bayaran. Terima kasih. Saya ya. Pas sebetulnya ini bukan mencari siapa salah siapa benar, tapi dari semua saya rangkum ini ya. Pertama, yang perihal japri, perihal apa itu semua kesalahan di saya. Terus terang kesalahan di saya. Flyer itu kesalahan di saya. Enggak ada yang salah. Mohon maaf, ini dulu ya, biar saya selesaikan dulu. Ini kita dalam komunitas tidak ada yang salah, wong ini pelayanan sosial, kalau gaji kok nggak ada kewajiban, nggak mungkin saya dipecat, nggak mungkin saya juga nggak terima gaji. Cuma ini kita lakukan untuk sang pemberi gaji, sang pemberi berkat, Tuhan. Ya Tuhan. Ada hamba Tuhan yang ibunya sudah demensia, ibunya sudah pikun, ibunya sudah, tapi dia tiap minggu dia selalu ke ibunya, padahal ibunya tidak ingat dia. Ibunya tidak berharap ibunya ingat, tapi dia tahu bahwa ini ibu saya, bagaimana dengan kita dengan Tuhan. Dan ini kesalahan di saya. Kenapa? Saya terlalu menganggap enteng, meremehkan. Di tengah begitu banyak aktivitas yang sudah Tuhan percayakan pada saya dalam hal mencari nafkah untuk keluarga. Padahal pagi hari saya keluar rumah, itu juga kalau nggak perkenan Tuhan nggak mungkin saya keluar rumah.
Kenapa saya bilang gitu? Tidak banyak orang respon dengan baik. Jam 8 kerja, jam 5 pulang, dianggap biasa saja. Padahal saya kerja di rumah sakit, Pak. Pada waktu COVID saya masuk rumah sakit Dr. Iska Tulungagung. Saya lewat lorong kayak begini, sebelah sini itu tepi sudah tinggi, itu sudah ada jaringnya, itu sudah disiapkan untuk yang mati. Sebelah sini peti triplek itu masih kosongan. Yang di sini orang sudah mati, tapi lagi disiapkan karena orangnya lagi nunggu, mayatnya lagi mau masuk. Yang di sebelah sini enggak. Saya jalan di lorong, Pak. Seperti ini Tuhan. Saya bisa ke sana kemarin karena saya waktu itu teknisi ventilator, alat bantu pernapasan. Jadi singkat cerita itu salah saya. Dan saya puji Tuhan malam ini bisa di sini dan malah mendapat banyak masukan. Karena saya pikir selama ini hanya begitu-begitu saja. Saya seolah merasa sendiri. Aktivitas selama pindah buan mangan nih, tapi malam ini saya buat semua nanti saya kirim di grup. Saya mohon masukan dari Pak Andre, Pak Edi, Pak Wijaya, Pak Willy, Pak Nyoman, Pak Wisdi. Saya share di grup. Ini note dari saya, mohon dikasih masukan tambahan. Kenapa? Semuanya tadi baik untuk pertumbuhan kita. Karena apa yang kita layani ini, saya ngasih kita semua, gitu loh. Iya kan? Yang ngasih saya baju ini apa semuanya? Saya dari gaji saya kok bukan dari Tuhan. Nah, kalau saya berikan yang terbaik enggak, saya malah berikan yang sisa. Saya sudah tahu di Kendal Tayak Gadang itu waduh Pak Pras, terus saya saya maklumi kok, padahal ya enggak. Anak saya sekolah di BBM, tiap hari 6:30 saya bisa ke sana kok, nggak telat kok anak saya. Lah kalau ke Tuhan kok saya telat? Sore lagi, iya kan? Tertebu banyak, kau mau cari alasan, kata Gus Dur itu kalau cari alasan 1001 saya bisa tambahkan. Tapi kalau kita kan sebuah kebaikan, belum tentu saya bisa tambahkan. Jadi masukan yang sangat baik, bagus. Tugas saya, Pak Wijaya, Pak Edi, dari Pak Andre sebagai officer, sebagai senior, sesepuh, Pak Willy juga masukannya harusnya saya japri karena ya inilah kata istri saya POV apa point of view ya. Anak-anak sekarang tuh ya, saya nggak seberapa kalau nggak diajak istri saya. Sudut pandang mana Anda melihat? Dari sudut pandang saya, sudah ada di grup kok. Apalagi dengan kecanggihan saya WA, saya semua baca kok. Nek ngomong sibuk ya semua sibuk kok. Nanti ini kita layani untuk Tuhan. Jadi ini saya pikir suatu yang sangat baik sekali pada malam hari ini. Saya puji Tuhan sekali. Banyak masukan buat saya. Dan satu, saya di sini sebagai presiden chapter. Sebenarnya itu hanya masalah status. Beliau dulu presiden chapternya. Berapa periode beliau? Regenerasi. Sebetulnya itu hanya karena pilihan dan dipercaya Tuhan. Status sebetulnya di sini semua adalah sama. Saling merevisi, saling mengkoreksi, saling memberitahukan. Terlebih beliau-beliau yang para officer di atas kami. Jadi saya terima kasih apalagi dengan kehadiran bapak-bapak yang sudah berapa lama Pak Wijaya ingin mengajak. Aduh, saya puji Tuhan sekali melihat pertumbuhan. Dan saya cuma ingin mengumumkan satu bahwa di hari Rabu kami ada doa malam. PIC-nya seringkali beliau yang paling aktif, Pak Edi Semangat. Saya harap kita bisa ikut hanya by Zoom doa malam. Dulu saya anti, Pak. Saya anti kok. Tapi setelah saya ikut dari hati, pergerakan itu ada, perubahan itu ada. Meskipun tidak selalu seperti yang saya harapkan. Saya begitu harus sekali pada malam hari ini jam 9:15. Mungkin ada masukan lagi. Saya player tadi apa semua buat nanti kita benahi. Saya akan lebih komunikatif di grup. Karena kalau saya mau bilang, aku ya sibuk rek, aku ya main jalan, iso udah telepon, WA, aku mesti tak balas kok segala macam. Kembali lagi ke kasih mula-mula. Karena terus terang Pak, banyak hamba Tuhan yang juga di grup ini. Hamba Tuhan ya, hamba Tuhan. Padahal kita semua hamba Tuhan. Akhirnya keluar. Kenapa? Karena rasanya komunitas yang itu aja. Padahal tidak. Saya dibesarkan di komunitas ini. Seperti itu. Pak Andre, Pak Edi, Pak Wijaya, ada yang mau menambahkan mungkin? Cukup.
cukup. Kasihan bawa Pak Kornawan jam 5 gitu. Kita akhiri. Ini tadi kita menyanyi lagu Mas Kema telat, saya mohon maaf saya telat 15 menit ya. Kayak kita akhiri, mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mohon izin saya tutup, Pak Wijaya tutup dengan doa. Minta maaf Pak Edi, saya mohon supaya Pak Edi kita tutup kita dalam doa. Kita bisa berdoa sambil bergandengan tangan. Saling menguatkan. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini kau pertemuan chapter meeting ini. Sungguh kami bersyukur, bersukacita melalui kesaksian, sharing kami boleh terus bertumbuh, bahkan kami boleh semakin mengenal satu dengan yang lain. Lebih kami boleh semakin mengenalmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih memberkati juga Pak Wijaya beserta keluarga bisa membuka pintu rumahnya, bahkan menyediakan segala sesuatunya untuk kami nikmati, kami pakai, biarlah kau kembalikan berlimpah-limpah berlipat kali ganda. Pekerjaannya kau berkati, keluarganya juga Tuhan memberkati. Keluarga ini boleh terus dipakai sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Sudah kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai antar kami. Kami boleh sampai ke selamat Tuhan apapun, dan biarlah Roh Kudus terus memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami, sukacita yang daripada Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. RGB Man. Be strong in the Lord. Be strong.